Ya, halo, assalamualaikum sedulur. Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini acara santai karena untuk trip masih ada, cuman masih besok malam ya. Trip tipis-tipis drop ke Madura. Ya, karena hari ini itu saya ada janji sama teman-teman di tempatnya Mister dan Transport ya. Kebetulan ini kemarin ada diskusi sedikit mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan ya. Yang saya rasa kebijakan itu tidak pas lah menurutnya ya. Sangat menyulitkan sekali untuk bagi pelaku perjalanan darat ya. Mulai dari tanggal 27 Oktober kemarin, Kementerian Perhubungan mengeluarkan surat edaran ya, nomor berapa itu saya kurang tahu, yang intinya setiap 250 km perjalanan darat ya, baik kendaraan pribadi, sepeda motor hingga kendaraan angkutan umum, itu wajib membawa ini bukti PCR ya, hasil PCR negatif atau rapid antigen. Nah, seperti itu. Itu kebijakan dari Kementerian Perhubungan. Nah, menurut saya kebijakan itu sangatlah gimana ya? Ya bertentangan lah dengan kesehatan. Di aturan kesehatan ada namanya peraturan Kementerian Kesehatan 413 itu tes PCR ataupun antigen itu digunakan bagi orang yang sakit atau bergejala mengarah ke penyakit yang dimaksud, seperti itu. Nah, kalau orang perjalanan diwajibkan menggunakan tes PCR kan jadi janggal ya. Janggal ya, kita harus mengeluarkan biaya pertama, terus kedua ya namanya alat tes itu kan hanya sebagai penegak diagnosa orang sakit. Nah, kalau kita orang sehat, kenapa harus dites seperti itu? Jadi kan ini sudah janggal lah menurut saya. Ada aturan yang menyimpang kalau pelaku perjalanan harus dites seperti itu. Nah, makanya kita mau ngobrol sama teman-teman soal kebijakan apa ya dari Kementerian Perhubungan punya cara seperti itu ya. Nah, kalau prakteknya seperti apa saya juga kurang tahu, cuman aneh lah menurut saya pelaku perjalanan seperti itu. Sementara kita semua warga yang melakukan perjalanan jauh itu kan kebutuhannya macam-macam ya. Terus kita sebagai para pelaku usaha kecil di bidang transportasi, saya rasa bisa terdampak kembali dalam arti aturan itu mempersempit pergerakan orang-orang yang melakukan perjalanan jauh. Katakanlah dari Jogja menuju Jakarta atau dari Jogja menuju Surabaya, itu perjalanan lebih dari 250 km. Otomatis kalau kita ke Jakarta 2 kali atau sampai bisa 3 kali PCR, untuk ke Surabaya kita juga 2 kali PCR, seperti itu. Meskipun harganya murah, saya rasa saya tetap menolak. Ya, intinya seperti itu. Meskipun murah ataupun gratis, ya saya tetap menolak karena itu bukan menjadi solusi. Ya. Karena dipakai untuk orang sakit, untuk penegakan diagnosa oleh para dokter-dokter, untuk menegakkan diagnosa penyakit apa yang sedang diderita, seperti itu. Alat itu sebenarnya kalau dihubungkan dengan transportasi, ya nggak ada korelasinya, nggak ada sambungnya. Ini sudah mengarah ke yang lain. Ya, itu hanya penjelasan dikit untuk cerita-cerita atau diskusi hari ini. Kita menuju ke tempatnya Mister dan Transport.
Ya alhamdulillah sampai di garasi Mister dan Transport ya, yang ada di mana nih? Kali Kepek, Giripeni, Kecamatan Wates ya, atau Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo. Nah kebetulan unitnya semua berada di rumah. Untuk trip belum tahu ini, tapi kemarin sepertinya jalan terus, nggak pernah berhenti ya. Ini untuk HIS-nya yang plat Bali, masih proses balik nama. Nah dengan adanya kebijakan dari Kementerian Perhubungan, saya rasa nanti akan kembali berdampak lagi ke dunia transportasi kita ya. Nah kebetulan kita sama-sama punya usaha yang sama, meskipun kalau saya hanya kecil-kecilan, sementara Mister dan Transport udah cukup lumayan ya. Unitnya ready semua, lengkap ya. High ace ada, LF long ada, medium bus juga ada. Oke. Nanti seperti apa cerita dari teman-teman mengenai kebijakan dari Kementerian Perhubungan yang mengharuskan tes PCR untuk pelaku perjalanan darat setiap 250 km harus bisa menunjukkan surat tes PCR. Nah, aturannya cukup gimana ya? Janggal juga lah menurut saya ya. Karena tes PCR itu dipakai untuk penegakan diagnosa bagi orang yang sedang sakit, bukan orang pelaku perjalanan yang sehat ya. Sementara kita sudah divaksin, sudah lengkap ya, vaksin lengkap. Kalau harus tes PCR, nah apa gunanya dengan adanya vaksin ya? Karena vaksin itu kan namanya diberikan virus ya, untuk tercipta kekebalan ya, tercipta kekebalan massal. Itu dengan memasukkan virus yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh kita, otomatis kita sudah terkena secara langsung. Dan bagi yang sudah terinfeksi langsung secara alami ya pasti kita itu 1000, berarti kan harus PCR 3 kali Pak. Itu kan jadi kami pribadi merasa berat, masalah waktu kan, jadi harus berhenti di jalan, harus itu tes nunggu hasil gitu kan, jadi perjalanannya jadi lambat gitu Pak. Lambat ya. Iya. Padahal perjalanan sering ke mana aja Mas biasanya Mas? Ya perjalanan jauh itu paling kalau ke Bekasi ada acara keluarga gitu kan, kalau sampai 3 kali PCR kan harusnya semalam udah sampai, kan jadi molor waktu begitu. Sangat berat bagi kami, bagi pengusaha transportasi kayak gini. Ada teman dari media ya, Mbak Budi dari MNC Group, dan sama Mbak siapa namanya itu saya lupa, yang sering liputan bareng-bareng teman-teman media di sini. Itu mewawancarai kita soal kebijakan pemerintah. Nah, tanggapannya dari para pengusaha transportasi seperti apa? Seperti itu ya. Ini kebetulan Mas Fanda dari Nusa Indah Trans juga ikut gabung di sini ya. Nah, orang yang bepergian sekitar 175 km wajib PCR. Ada antigen atau juga apa namanya? 250 km. 250 nih. 250. 250. Nah, seperti itulah mungkin seperti itu, menanggapi kebijakan pemerintah yang seperti itu seperti apa, setuju atau enggak, atau seperti apa, monggo. Enggak setuju boleh apa? ternyata Mas Wanda yo manut dadi kongkon-kongkon ki saiki.
Sajae kerep kanggo ketara reget ta. Alhamdulillah. Alhamdulillah, melu seneng ra leren to orjane. Nek iso kemlepet nang liyane kan yuk bleber. Nek itu kelarisan entek unit. Karena jika perjalanan kita kan satu trip itu sampai 500 kilo, 600 kilo. Nah itu kan berarti kita wajib 2 kali tes ya. Kalau perjalanan sampai 2 hari dan 3 hari kan bisa 3 kali PCR. Nah itu kan keberatan di pertama ongkosnya, yang kedua waktu, kan mungkin kita juga banyak berhenti juga toh. Nah itu kan kemungkinan banyak juga customer yang untuk memikirkan kalau memakai jasa kita. Nah itu mungkin berbuntut nanti yang kena imbasnya kan banyak. Mas, biasanya perjalanan kemana aja Mas? Kalau kita ini kan domisili di Jogja ya, banyak sampai Surabaya, Jakarta, bahkan Bali juga. Mas, kalau biasanya perjalanan itu PPKM ini gimana? Apakah sempat di jalan ada operasi, harus wajib ada vaksin atau seperti apa Mas? Oh, kalau perjalanan kalau sementara ini yang di Pulau Jawa masih aman ya. Cuma kalau nyebrang kita wajib pakai kartu vaksin. Tapi nggak tahu untuk besoknya gimana. Yang jauh gimana? Kalau kita ke barat paling cuma Jakarta, Banten. Kalau ke utara sampai Bali sampai Lombok gitu. Kalau menurut Mas sendiri harusnya seperti apa aturan? Mungkin karena kemarin kan kita sudah vaksin ya semuanya. Nah, menurut saya ya, udah Cukup kartu vaksin aja cukup. gitu. Kita udah vaksin, insya Allah udah sehat, kita mau dibebaskan gitu loh. Gitu. Ya, kita sekarang lanjut untuk cari ban elf ya. Nah, kebetulan kemarin bannya sudah ada yang halus sebelah dan ada satu elf yang bannya meletus. Jadi saya hari ini cari ban elf di kota Jogja. Nah, kebetulan ini saya di mana? Di Coan ya. Di Coan Kota Yogyakarta lagi cari ban. Tadi dapat harga 975 untuk Max Miller Pro. Dapat ban Max Miller Pro ya. GT radial Max Miller Pro, ukurannya 225 75 ring 16 R16. Hanya beli saja tadi harganya dapat harga 1.030.000, dapat diskon berapa tadi ya? Pokoknya saya bayarnya cuman 975. Ya, alhamdulillah kita mampir dulu sebentar ya di sini ya. Hanya menikmati mutiara domba bersama Mas Wanda. Bro.